Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Naysila Madani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai subjek dan objek pajak. Jadi yang pertama yaitu mengenai subjek pajak. Nah, apa sih subjek pajak itu? Jadi subjek pajak merupakan orang pribadi atau entitas yang ditentukan untuk menjadi subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bahwa yang menjadi subjek pajak meliputi dari orang pribadi, warisan, kemudian badan, serta bentuk usaha tetap. Nah, yang pertama itu ada orang pribadi. Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajaknya berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berikutnya yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian badan. Nah, badan ini merupakan sekumpulan orang ataupun modal yang menjadi kesatuan baik dalam melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, kemudian perseroan komanditer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap ini merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia seperti cabang perusahaan, kemudian kantor perwakilan, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada dasar hukum dari subjek pajak. Nah, dasar hukum dari subjek pajak ini terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Nah, serta terdapat pada per strip 43 garing PJ garing 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Berikutnya kita masuk pada ruang lingkup dari subjek pajak. Nah, ruang lingkup dari subjek pajak ini meliputi yaitu semua orang atau badan yang wajib membayar pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Nah, dapat dikelompokkan juga menjadi dua jenis, yaitu pajak orang pribadi dan pajak badan usaha. Kemudian berikutnya ada pembagian dari subjek pajak. Nah, terdapat subjek pajak penghasilan pribadi dan subjek pajak penghasilan badan. Nah, pada subjek pajak penghasilan pribadi ini terdiri dari dalam negeri dan juga luar negeri. Pada subjek pajak penghasilan pribadi dalam negeri merupakan seluruh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mendapatkan pendapatan dari Indonesia, serta warga negara asing atau warga negara Indonesia tersebut sudah berdomisili di wilayah Indonesia selama 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Sedangkan pada subjek pajak pribadi luar negeri merupakan orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan hanya tinggal selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun dan mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Nah, pada subjek pajak penghasilan badan sama terdiri juga dari dalam negeri dan juga luar negeri. Subjek pajak penghasilan badan usaha dalam negeri merupakan seluruh perusahaan yang aktivitas usahanya atau bisnisnya berada di Indonesia, sedangkan subjek pajak penghasilan badan luar negeri merupakan setiap badan usaha yang tidak didirikan dan bertempat di wilayah Indonesia tetapi memiliki aktivitas bisnis atau aktivitas usaha dan mendapatkan pendapatan dari negara Indonesia. Kemudian berikutnya terdapat subjek pajak penghasilan warisan, merupakan warisan yang masuk dalam kategori yaitu diantaranya ada rumah, kemudian kantor, ruko, atau jenis properti lainnya yang bisa disewakan dan berpotensi menghasilkan pendapatan. Nah, pada pelaksanaan wajib pajak ini dapat diwakilkan oleh pelaksana wasiat, kemudian ahli waris atau pengurus warisan.
Berikutnya ada dasar hukum dari subjek pajak penghasilan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, yang kedua terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 yang mengatur tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Nah, kemudian terdapat pula subjek pajak dari pertambahan nilai yang telah ditetapkan diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu pengusaha kena pajak, di mana pengusaha merupakan orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya diantaranya yaitu menghasilkan barang yang pengusahanya ini disebut sebagai pabrik atau produsen, dan yang kedua mengimpor barang yang pengusahanya ini disebut sebagai eksportir, yang ketiga melakukan usaha perdagangan yang pengusahanya ini disebut sebagai pengusaha dagang. Kemudian terdapat subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan, di mana dari subjek pajak ini yaitu orang atau badan yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, kalau tadi tentang subjek pajak, sekarang kita beralih pada objek pajak. Berkaitan dengan objek pajak, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dijelaskan pula mengenai objek pajak, bahwa objek pajak ini merupakan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Atau dapat dikatakan juga bahwa objek pajak ini merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Nah, contoh dari objek pajak ini diantaranya ada bunga, royalti, laba usaha, dividen, kemudian premi asuransi, tabungan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada ruang lingkup dari objek pajak. Nah, ruang lingkup dari objek pajak ini yaitu tadi dari jenis-jenis pendapatan, kekayaan, transaksi, dan aktivitas lainnya yang dikenakan pajak oleh negara. Nah, objek pajak juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, diantaranya penghasilan, kekayaan, konsumsi, transaksi, warisan, dan hadiah, serta pajak lain-lain. Kemudian kita masuk pada pembagian objek pajak. Nah, terdapat beberapa objek pajak. Yang pertama yaitu objek pajak pertambahan nilai barang dan jasa dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai pajak pertambahan nilai dan jasa atau PPN. Nah, menentukan bahwa objek PPN ini diantaranya yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun, kemudian berikutnya penyerahan jasa pajak di daerah pabean, berikutnya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, kemudian pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan yang terakhir ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Berikutnya terdapat objek pajak penjualan atas barang mewah. Pada objek pajak ini dikenakan di samping pajak atas pertambahan nilai. Nah, jadi pada pajak penjualan ini tidak dikenakan terhadap semua penyerahan barang terkait barang mewah, melainkan hanya terhadap penyerahan yang dilakukan oleh diantaranya orang atau badan yang memang pekerjaannya yaitu membuat barang mewah, kemudian siapapun yang mengimpor barang mewah tanpa memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan terus-menerus atau dilakukan hanya satu kali. Nah, berikutnya terdapat objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, jadi objek pajak pada bumi dan bangunan yaitu bumi dan bangunan, di mana bumi merupakan permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya termasuk perairan, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Oke, sekian pembahasan mengenai subjek dan objek pajak.
Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.